Saya teringat apa yang terjadi di tahun 2006 kalau nggak salah ya, 2005 akhir lah dan 2006 awal. Waktu itu saya bertanggung jawab atas operasional kegiatan pelatihan di kantor saya yang ada di 2 tempat, yaitu di Depok 1 dan di Salemba. Awalnya kegiatan pelatihan tempat kami ya, itu, bermula di Depok. Target marketnya itu adalah para mahasiswa. Nah, di Depok gitu ya, ini pelatihan. Harga tentu saja menyesuaikan dengan kondisi keuangan mahasiswa. Tidak terlalu mahal, tapi juga tidak terlalu murah yang menyebabkan kami harus menanggung kerugian. Oke, istilahnya value for money lah, atau terjangkau dan berkualitas. Setelah 2 tahun di Depok, kami kemudian mencoba untuk membuka di Salemba sekarang tempat pelatihannya. Yang ditujukan itu kalangan karyawan, ya karyawan dan juga para eksekutif. Harga tentu saja lebih mahal, karena fasilitas juga yang diberikan lebih baik. Nah, profit margin atau margin laba tentu saja lebih tinggi yang di Salemba daripada yang di Depok gitu ya, itu udah pasti. Nah, setelah berjalan 2 tahun beriringan, kemudian saya melakukan analisis di akhir tahun 2005 waktu itu. Dan memang laba secara total dan secara persentase margin labanya, laba dibagi dengan pendapatan, itu jauh lebih tinggi daripada di Salemba, di kelas di Salemba daripada yang di Depok. Kemudian muncul deh kayak semacam apa ya, semacam dari data yang ada ya ketika dianalisis, muncul godaannya adalah why don't we shut down the Depok class? Kenapa kita nggak tutup sih kelas yang di Depok? Kemudian sumber daya yang tadinya didedikasikan untuk mengerjakan pelatihan di kelas di Depok itu dialihkan ke Salemba dan kita perkuat Salembanya karena memberikan laba yang lebih besar. Nah, ini kalau dalam bidang akuntansi manajemen, saya lagi mengerjakan yang disebut dengan istilah keep or drop. Jadi waktu akhir 2025 setelah melihat data seperti itu, saya berpikir kelas Depok stop, sumber daya yang ada saya nggak lay off, pekerjaannya misalnya saya nggak lay off, tapi saya pindahkan ke Salemba untuk mendukung kegiatan bisnis yang ada di Salemba pelatihannya agar semakin banyak pesertanya, semakin besar pendapatannya, begitu juga semakin besar labanya. Hasil analisis seperti itu gitu ya. Ya lu belum ada AI ya, analisis sendiri lah segala macam. Tapi kemudian muncul dalam benak saya, pikiran saya, kok gini amat ya, kok Depok saya tutup. Padahal kan Depok nih cikal bakal dari bisnis pelatihan yang saya dan teman-teman saya kerjakan gitu loh. Kok kayaknya nggak bersyukur dengan yang apa ya cikal bakalnya ini, gampang aja kayaknya beralih gitu ya, main tutup aja seperti itu. Kemudian siapa yang akan melayani target market yang ada di Depok? Karena mungkin saja ada yang tadinya mau ikut di Depok bisa ikut di Salemba kalau pelatihan yang sama ya. Tapi yang ikut di Depok, yang ikut di Salemba, yang tadinya di Depok mau ikut di Depok kemudian pindah ke Salemba, dia harus mengeluarkan uang yang cukup banyak juga sih. Ya mahasiswa kan Anda tahu sendiri, nggak semua berasal dari keluarga yang kaya. Saya kepikir itu juga ya. Akhirnya, alhamdulillah, saya tidak memutuskan untuk menutup pelatihan yang di Depok, tetap saya jalankan. Memang secara profit mungkin tidak sebesar yang di Salemba, tapi pelatihan yang di Depok itu saya khususkan juga yang ngajar adalah teman-teman saya, asisten-asisten dosen gitu ya, dan dosen-dosen muda. Jadi pelatihan di Depok itu berguna untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan pengalaman mengajar kepada anak-anak buah saya juga yang masih perlu jam terbang lah istilahnya. Nah, akhirnya akhir 2025, awal 2005 dan awal 2006 saya memutuskan tetap jalan Depok dan Salemba. Nah, tidak tahu tiba-tiba di 2006 ya betul ya 2006, ternyata peserta di Salemba itu justru mengalami penurunan yang luar biasa besar gitu. Kalau nggak salah sekitar 60%. Rugilah pelatihan yang di Salemba. Yang di Depok justru mengalami peningkatan 30%. Ya memang tidak bisa menutupi yang rugi di Salemba ya, tapi
kalau waktu itu di akhir 2025 saya putuskan Depok saya tutup dan Salemba yang jalan, Anda bisa bayangkan berapa total kerugian yang harus kami tanggung tuh. Dan saya sangat bersyukur waktu itu mengambil keputusan yang tepat. Depok tetap di jalan, Salemba juga berjalan. Cuman tadi akhirnya strateginya untuk dua itu berbeda. Katakanlah untuk kompetitif strategiknya untuk yang SBU lah gitu ya, pelatihan yang di Salemba itu saya pakai strateginya diferensiasi. Sedangkan yang di Depok itu saya pakainya low cost provider. Nah, alhamdulillah keputusan yang saya ambil tidak salah, dan meskipun Salemba mengalami penurunan di semester pertama 2006, Depok justru mengalami peningkatan dan itu bisa mengurangi kerugian. Dan alhamdulillah semester 2 2006 pelatihan di Salemba bouncing back, kembali naik, dan Depok masih terus naik. Nah, yang saya ingin tekankan dalam video ini adalah kita ketika mengambil keputusan itu jangan hanya mengandalkan dari sisi kuantitatif saja, dari data-data yang ada kita analisis, tapi juga harus menggunakan kualitatif. Ada faktor-faktor yang tidak bisa diperhitungkan. Nah, yang contoh saya ini justru faktor-faktor non kuantitatif atau faktor-faktor kualitatif justru yang mendominasi ketika saya mengambil keputusan. Dan alhamdulillah, ya qadarullah ya, takdirnya keputusan yang saya ambil juga tepat. Jadi kita sebagai manusia tetap harus mengasah katakanlah indera keenam kita gitu ya, feeling kita, hunch kita gitu ya, dalam mengambil keputusan. Tidak 100% mengandalkan analisis data ataupun analisis kuantitatif. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.